Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rado Abdul Atalah dari kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan tentang tragedi 1998. Jadi, tragedi 1998 itu merujuk pada serangkaian peristiwa yang terjadi pada Mei 1998 yang mencakup kerusuhan besar, krisis ekonomi, dan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Latar belakangnya yaitu krisis ekonomi Asia yang dimulai pada tahun 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi meningkat, dan sektor perbankan ambruk. Hal ini menyebabkan kesulitan hidup yang besar bagi masyarakat, terutama yang berada di kalangan menengah ke bawah. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto semakin meningkat, adanya kesenjangan sosial, korupsi yang merajalela, dan keterbatasan kebebasan politik. Masyarakat mulai memperjuangkan reformasi kerusuhan Mei yang terjadi tahun 98. Nah, lalu pada Mei tahun 98, setelah serangkaian demonstrasi yang semakin meluas menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto, kerusuhan pecah di Jakarta dan kota-kota lainnya. Kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi yang semakin memburuk, ketegangan sosial yang ada, kerusuhan dan penjarahan melanda Jakarta dengan banyak toko dan fasilitas umum dibakar dan dirusak. Banyak warga etnis Tionghoa yang menjadi sasaran kekerasan yang menyebabkan banyaknya orang tewas dan terluka. Lalu tuntutan utama dari para demonstran adalah turunnya Presiden Soeharto dan perubahan sistem politik yang lebih terbuka. Jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 setelah tekanan yang sangat besar dari masyarakat, mahasiswa, dan militer. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Pengunduran dirinya menandai berakhirnya Orde Baru dan memulai era reformasi di mana proses demokratisasi, desentralisasi kekuasaan, dan pembaruan politik dimulai. Nah, lalu apa sih dampak tragedi yang terjadi pada tahun itu? Dampaknya itu yaitu krisis ekonomi yang parah mempengaruhi kehidupan banyak orang dengan angka kemiskinan meningkat tajam, kehilangan nyawa, dan kerusakan material sangat besar, terutama pada komunitas etnis Tionghoa yang menjadi korban kekerasan rasial yang pada waktu itu, pada tahun 98. Nah, lalu proses reformasi politik yang dimulai setelah kejatuhan Soeharto membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk pemilihan umum yang lebih bebas, penghapusan atau pembatasan kekuasaan eksekutif, serta pemberantasan korupsi dan pembatasan militer dalam politik. Nah, tragedi ini merupakan titik balik besar dalam sejarah Indonesia yang mengarah pada perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, politik, sosial, dan ekonomi negara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.